Kita mau dibawa kemana sih? Saya tidak akan dibunuh kan? Di situ si sopir hanya tersenyum. Di samping itu, dia tetap memaksakan mobil menembus sela-sela pepohonan, seakan mencari jalan di tengah gelap hutan yang dipenuhi kabut di sepanjang jalannya. Setelah sudah jauh masuk dalam hutan dan melewati jalan yang naik turun, mereka pun sampai di sebuah rumah gubuk kayu yang disusun serampangan. Atapnya tidak terlalu tinggi dan terlihat sangat kumuh, bahkan lebih kumuh dari rumah Sri. Di sana muncul seorang pria tua yang sepertinya sudah menunggu mereka semua dari tadi. Sri dan yang lain pun turun dari mobil. Kemudian si sopir menjabat tangan pria tua itu, lalu mencium tangannya sebelum memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya. Mulai dari sini si bapak yang akan menjelaskan semuanya. Tampak dari luar, bapak itu sudah uzur. Bahkan caranya berjalan saja seperti kewalahan menyanggah badannya sendiri. Ia tidak bicara banyak, hanya memperkenalkan namanya. Namanya Pak Tamin atau Mbah Tamin. Lalu ia mengajak Sri dan yang lainnya masuk ke dalam rumah itu. Kemudian ia menuntun mereka semua masuk ke salah satu kamar di dalam rumah. Di salah satu kamar itu, Sri dan yang lainnya kaget bukan main karena tepat di atas ranjang ada sebuah peti mati dan keranda mayat yang terbuat dari bambu. Di dalamnya ada seorang gadis yang usianya mungkin masih SMA. Wanita itu memejamkan matanya dan di badannya terlihat ada nanah busuk dan garis lubang hitam. Saya mengerti, pasti banyak yang ingin kalian tanyakan tentang apa yang baru saja kalian lihat di sini. Ada apa sih Mbak sebenarnya ini? Orang tua itu tidak menjawab pertanyaan Nini, lalu melangkah keluar kamar, meninggalkan mereka bertiga di dalam. Mereka bertiga tidak bisa mengalihkan pandangannya pada gadis itu. Matanya terpejam dan dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat. Sri dan yang lain yakin ada sebuah rahasia di tempat ini. Di saat sedang kebingungan seperti itu, Sri melangkah mundur. Ia tidak sanggup lagi melihat gadis itu yang entah siapa dan kenapa ada di tempat ini. Ia berniat mencari tahu dan bertanya langsung kepada sopir yang mengantar mereka. Sampai langkahnya terhenti manakala ia mendengar si sopir sedang berbicara dengan Pak Tamin di luar. Apa nggak ada yang ngasih tahu mereka pekerjaan apa yang sebenarnya dijanjikan di sini? Kok tampaknya mereka terkejut sekali. Belum, Mbak. Maaf, saya belum beritahu mereka semua. Biar mereka dengar penjelasan langsung dari Mbak Tamin saja. Saya sekalian izin pamit ya, Mbak. Loh, kamu mau langsung pulang? Apa nggak besok saja? Enggak, Mbak. Besok saya harus mengantar Ibu. Ya sudah, hati-hati. Takutnya ada itu yang mengikuti. Itu batin Sri yang dari tadi menguping pembicaraan Mbah Tamin dan sopir Mbah Krasa. Apa maksud dari kalimat itu? Dan apa yang sebenarnya mengikuti mereka? Dan ada apa dengan semua ini? Banyak pertanyaan yang muncul di dalam kepala Sri sebelum si Mbah tiba-tiba bicara. Keluar saja, nak. Saya tahu kamu di situ. Panggil temanmu, biar mengerti kenapa kalian ada di sini. Sri melangkah keluar. Dia melihat cahaya mobil mulai menjauh pudar, lalu menghilang. Sri pun memanggil yang lainnya. Mbah Tamin duduk di sebuah kursi panjang. Matanya menerawang jauh di teras rumah gubuk
itu. Sementara Sri dan yang lainnya berdiri siap dengan penjelasan tentang semua ini.